Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan tentang WTO atau World Trade Organization. Kelompok kami beranggotakan Dinda Putri, Kintan Cahaya, dan juga Netanya Theopilia. Yang pertama, apa itu WTO? WTO adalah sebuah organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara. Perdagangan menjadi sektor yang sangat krusial dan menjadi pondasi penggerak ekonomi di setiap negara. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Yang kedua, yaitu sejarah dari WTO. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Tetapi, sistem perdagangan itu sendiri sudah ada sejak setengah abad yang lalu, yaitu sejak tahun 1948 sampai 1994. Sistem Agreement on Tariffs and Trade atau GATT memuat peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tinggi. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah. Saat ini, WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah Doha Development Agenda atau DDA yang dimulai pada tahun 2001. GATT ini sudah direncanakan sebagai Organisasi Perdagangan Internasional atau ITO. Tetapi, International Trade Organization ini gagal didirikan karena berbagai macam faktor. Salah satunya ternyata dari Amerika Serikat. Ketidaksetujuan Amerika Serikat ini diungkapkan dalam konferensi Amerika Serikat, sehingga ITO ditunda dalam peresmiannya. Di sisi lain, GATT terus berusaha untuk mencari dukungan, dan akhirnya dari GATT disepakati oleh sebuah organisasi perdagangan internasional, sementara sebagai sebuah organisasi yang akan melahirkan WTO. Latar belakang WTO. Karena melihat kebutuhan banyak negara akan sebuah aturan yang bisa melindungi negara berkembang dan juga mengatur perdagangan agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Maka, ada 3 kerangka yang dikeluarkan, yaitu yang pertama, International Monetary Fund atau IMF. Yang kedua, International Bank for Reconstruction and Development. Yang ketiga, GATT, sehingga memberi kesepakatan penguat dari kebutuhan Organisasi Perdagangan Internasional yaitu WTO. Prinsip WTO. Prinsip-prinsip dalam WTO adalah 1. Perdagangan tanpa diskriminasi. 2. Perdagangan yang lebih bebas dan bertahap. 3. Dapat diprediksi. 4. Mempromosikan persaingan yang adil. Dan 5. Mendorong pembangunan ekonomi. Lalu selanjutnya ada fungsi WTO. Fungsi WTO antara lain adalah mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. Kedua, mendorong arus perdagangan antar negara. Ketiga, menyelesaikan sengketa perdagangan. Keempat, sebagai forum negosiasi perdagangan. Kelima, memonitor kebijakan perdagangan sebuah negara. Dan yang terakhir adalah memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Lalu yang terakhir adalah perangkat hukum atau struktur dasar persetujuan WTO. Antara lain yang pertama ada barang atau goods, termasuk ke dalam General Trade on Tariff and Trade atau GATT. Yang kedua ada jasa atau service, termasuk di dalam General Agreement on Trade and Service atau GATS. Yang ketiga ada kepemilikan intelektual, atau termasuk di dalam Trade Related Aspect of Intellectual Properties atau TRIPS. Dan yang terakhir ada penyelesaian sengketa atau termasuk ke dalam Dispute Settlement Understanding atau DSU. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.